Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. Saya berprodi Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum saya yang ke-9 tentang recursion, recursive BST, dan tree. Jadi pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan studi kasus, yang itu terdapat dua studi kasus. Dan untuk yang pertama adalah sebagai berikut, yaitu BST invert binary tree, yang dimana saya diminta untuk membuat fungsi untuk mengubah node tree dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Artinya men-change sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk code-nya langsung saja saya. Oke, namun sebelum menjelaskan studi kasus, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi apa sih yang sudah ada di dalam recursive.bst.java ini. Oke, yang pertama terdapat air contents, yaitu public static boolean air contents not current not integer value. Yang artinya metode statik untuk mencari nilai di BST. If current node sama dengan null, return false, yang artinya jika node kosong maka nilainya tidak ada. Nah, kemudian if current node value sama dengan value, return true. Nah, artinya jika ketemu, maka akan mengembalikan nilainya true. Nah, kemudian if value lebih kecil sama dengan lebih kecil dari current node value, yang artinya jika lebih kecil, maka akan pindah ke kiri. Return air contains current node left value. Artinya rekursif ke sub sub tree kiri. Else return contains current node right value. Artinya selain itu maka akan dipindahkan ke kanan. Kemudian masuk ke R insert, yaitu public static void R insert binary search tree BST integer value. Yang artinya itu metode untuk insert dari luar. If BST root sama dengan null, maka artinya jika root kosong, maka akan dibuat node baru menjadi root. Else insert BST root value, artinya kalau tidak kosong, maka akan dipanggil sebuah helper. Nah, di sini dia terdapat untuk helpernya, yaitu private static node insert binary search tree BST not current node integer value, yaitu metode recursive insert. Nah, if current node sama dengan null, return new node value. Artinya jika posisi kosong maka akan dibuat node baru. Kemudian uh, if value lebih kecil current node dot value, current node left sama R insert BST current node left value. Nah, artinya uh, jika lebih kecil maka dimasukkan ke kiri. Dan else if sampai sini yaitu artinya jika lebih besar maka dimasukkan ke kanan. Kemudian return current node yang artinya mengembalikan node agar tersambung ke parent. Kemudian terdapat min value, yaitu private static integer min value current node, artinya adalah ambil yang terkecil. Maka selanjutnya while current node left sama dengan null, current node sama dengan current node left, return current node value. Artinya selama masih ada di kiri, maka ya selama masih ada di kiri, akan tetap, kemudian geser ke kiri terus, kemudian mengembalikan nilai paling kiri atau nilai minimumnya. Kemudian ada remove helper, yaitu static private static node remove. Artinya metode rekursif untuk delete. Maka selanjutnya if current node sama dengan null, return null. Artinya jika tidak ada, maka akan dikembalikan sebuah pesan null, artinya kosong. Kemudian if value diusul dari current node dot value, current node left sama dengan r remove current node left value. Artinya jika uh, ya jika tidak ditemukan maka akan dicari ke kiri. Oke. Else if value lebih besar ke kanan, maka artinya cari ke kanan. Kemudian untuk else, uh, ya untuk else-nya ini jika node ditemukan. Oke. Selanjutnya ada remove yang berfungsi sebagai wrapper, yaitu yang pertama public static void remove binary search tree BST integer value method berupa metode luar untuk delete BST dot root sama dengan remove BST root value, artinya untuk update root. Oke, masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu invert public static void invert binary search tree BST, yaitu metode untuk membalikkan tree ke BST root untuk memanggil helper. Sama invert BST root yang artinya untuk memanggil helper.
Kemudian private static node invert not current node if current node sama dengan nol, return nol. Ini jika kosong akan berhenti. Kemudian node temp sama dengan current node left, artinya simpan ke kiri. Kalau current node ke left sama dengan current node right, artinya kiri sama dengan kanan. Kemudian current node right sama dengan temp, artinya kanan sama dengan kiri lama. Kemudian invert current node left, invert current node right, artinya rekursif ke anak-anaknya. Kemudian return current node, artinya membalikan node. Terus eh, ah, untuk menjalankannya, saya kita input npm clean package. Oke, jika sudah maka kita panggil. Nah, sebelum invert atau in order, maka 18, 21, 27, 47, 52, 76, 82. Setelah invert, akan dibalik 82, 76, 52, 47, 27, 21. Eh, Artinya program itu merupakan program utama untuk menguji pengembalian binary search tree. Nah, pada awal program dibuat sebuah objek binary search tree bernama BST yang akan digunakan untuk menyimpan node-node pohon. Nah, selanjutnya itu beberapa nilai dimasukkan ke dalam BST menggunakan metode recursive BST, insert, yaitu 47, 21, 76, 18, 27, 52, dan 82. Nah, kemudian penyisipan mengikuti aturan BST, yaitu nilai yang lebih kecil dari suatu node ditempatkan pada subtree, sedangkan nilai yang lebih besar ditempatkan pada subtree kanan. Nah, dengan urutan penyisipan tersebut terbentuk struktur pohon dengan angka 47 sebagai root dan 21 sebagai anak kiri, 76 sebagai anak kanan, kemudian 18 sebagai dan 27 sebagai anak dari 21 serta 52 dan 82 sebagai anak dari 76. Nah, setelah BST terbentuk, maka program akan menampilkan hasil traversal menggunakan metode DFS in order dengan perintah tree traversal DFS in order BST. Nah, traversal in order memiliki aturan kiri root kanan, sehingga pada BST hasilnya akan menghasilkan nilai yang terurut dari kecil ke besar, yaitu yang tadi 18, 21, 27, 47, 52, 76, dan 82. Oke. Kemudian program memanggil metode rekursif invert BST untuk mengubah struktur pohon, yang mana proses invert akan menukar semua anak kiri dan kanan pada setiap node secara rekursif, sehingga pohon menjadi terminan dari struktur semula. Oke. Maka hasil traversal in order menjadi terbalik dari sebelumnya, yaitu dari nilai terbesar ke terkecil, yaitu 82, 76, 52, 47, 21, 27, 21, 18. Oke, yang selanjutnya, itu mengimplementasikan metode boolean is valid BST untuk memeriksa apakah suatu binary tree merupakan binary search tree BST yang valid. Maka sebuah BST harus memenuhi aturan, yaitu setiap node di subtree kiri memiliki nilai lebih kecil dari node saat ini. Kemudian setiap node di subtree kanan memiliki nilai lebih besar dan kedua subtree juga merupakan BST. Menggunakan in order traversal untuk menyusun nilai node dalam urutan naik. Lalu periksa apakah urutan tersebut benar tanpa duplikasi atau nilai yang lebih kecil. Metode harus mengembalikan true jika BST valid dan false jika tidak. Oke. Jadi kasus yang kedua, is valid BST yang artinya oke. Yang pertama itu public static boolean is valid BST yang artinya berfungsi untuk mencek apakah BST-nya valid. A release integer result sama dengan a release yang artinya list untuk simpan traversal. Kemudian in order BST root result yaitu isi list dengan in order traversal. For integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari result size i plus plus yang artinya loop dari elemen kedua. Loop dari elemen kedua, if result get i lebih kecil sama dengan result get i kurang 1, return false. Yang artinya jika tidak urut naik, maka bukan BST. Return true. Nah, jika semua urut, maka BST-nya itu valid. Ada private static void in order not current not release integer result, yaitu uh, traversal in order if current loop sama dengan null return basis, yaitu berupa basis rekursi. Kemudian in order current node left for result artinya kiri, kemudian result at current node value artinya node,
In order current node, right result artinya kanan. Oke, sekarang kita panggil. Ya, maka apakah BST valid? Jawabannya itu adalah true. Nah, kenapa? Jadi, jadi penjelasannya itu ya adalah pada awal program dibuat sebuah objek benda sastra bernama BST yang digunakan untuk menyimpan not-not pada struktur pohon. Jadi beberapa nilai dimasukkan ke dalam BST yaitu 4, 7, 2, 1, 7, 6, 18, 27, 52, dan 82. Oke. Jadi proses penyisipan mengikuti term BST, yaitu nilai yang lebih kecil dari suatu not ditempatkan pada kiri dan nilai paling besar ditetapkan pada subtree kanan. Nah, dengan urutan penyisipan tersebut, maka nilai 47 menjadi root, 21 menjadi anak kiri, 76 menjadi anak kanan, 18 dan 27 menjadi anak kiri, dan kanan dari 21, serta 52 dan 82 menjadi anak kiri, dan kanan dari 76. Nah, setelah program terbentuk, program menampilkan teks apakah BST valid. Nah, dan kemudian memanggil metode rekursif BST is valid BST. Nah, jadi metode ini bekerja dengan melakukan traversal in order terhadap seluruh node dalam BST. Traversal in order memiliki urutan kiri ke urut kanan yang pada BST akan menghasilkan nilai-nilai yang secara menaik jika struktur pohon benar. Nah, nilai-nilai hasil traversal tersebut kemudian diperiksa satu persatu untuk memastikan bahwa setiap nilai lebih besar dari nilai sebelumnya. Nah, jika seluruh nilai memenuhi kondisi tersebut, maka pohon dianggap valid sebagai binary search tree dan fungsi akan mengembalikan nilai true. Oke? Karena nilai yang dimasukkan dalam program memang mengikuti aturan BST, maka output yang dihasilkan adalah true. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait praktikum 9 ini. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.